Kamu merasakan sakit di tulang belakang karena paha, dan aku bisa membuktikannya. Di video ini, kamu akan mengetahui apakah ini juga terjadi padamu dan bagaimana cara memperbaikinya dengan 2 latihan yang bisa kamu lakukan sekarang di rumah. Ketika otot-otot di belakang paha menjadi pendek, mereka menjadi terlalu aktif, tidak bisa rileks, dan mereka menarik panggul ke dalam. Dan dalam posisi ini, kamu akan selalu semakin menekan diskus yang buruk, terutama bagi yang punya hernia diskus atau yang punya penonjolan. Kamu akan menumpuk ketegangan otot di pinggang dan akan membebani ligamen-ligamen tulang belakang. Tidak meregangkan otot-otot ini dengan benar adalah kesalahan yang membuat banyak pengobatan tulang belakang, hernia diskus, dan nyeri skiatik tidak berhasil. Dan ketika saya berbicara tentang cara yang benar untuk meregangkan, itu bukan sekadar datang dan menarik ototnya saja. Siapapun yang pernah mencoba jenis peregangan tradisional itu tahu bahwa itu sangat sakit dan biasanya tidak berhasil. Kita akan meregangkan otot hamstring secara refleks. Dan agar kamu yakin, agar kamu bisa merasakan di tubuhmu apa yang membaik, mari kita mulai dengan menguji dulu. Kamu cukup membungkuk ke depan tanpa memaksakan diri. Berhenti sebelum terasa sakit. Intinya di sini adalah kamu cukup rileks dan kamu akan menandai menggunakan pulpen. Biar aku gulung celanaku dulu. Sebenarnya aku bisa saja membuat video ini dengan memakai celana pendek, tapi cuacanya sangat dingin. Kamu akan duduk. Cukup rileks dan tandai dengan pulpen sampai sejauh mana tanganmu bisa menjangkau. Fokus padaku. Latihan pertama adalah untuk melepaskan perlekatan antara otot dan saraf di bagian belakang paha. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya seperti membuat otot di dalam menjadi lebih rileks. Kamu akan berbaring dekat dinding, bisa di tempat tidur, di lantai, di sofa, seperti yang saya lakukan di sini. Satu kaki berada di bawah, kaki yang lain diluruskan. Tumitnya menempel. Agar kamu tahu bahwa kamu berada pada jarak yang tepat dalam posisi peregangan yang efektif, berfungsi, dan aman, kamu akan menarik telapak kakimu. Biar saya lepas kaos kaki dulu, soalnya kalau tidak nanti dindingnya kotor dan istri saya tidak suka. Kamu akan menarik kaki dan hanya akan merasakan peregangan di belakang kaki, di betis, di belakang lutut, di paha. Kalau kamu sudah menarik tapi tidak merasakan peregangan, berarti kamu terlalu jauh dari dinding, jadi tinggal mendekat saja. Kalau kamu menarik dan terasa sakit, panas, tegang, atau tidak nyaman, berarti kamu terlalu dekat, jadi tinggal mundur sedikit saja. Luangkan waktu yang kamu butuhkan untuk menemukan jarak yang efisien dan aman untukmu ya. Dalam posisi ini, kamu cukup melakukan gerakan kaki, seperti gerakan orang yang dulu pakai mesin jahit manual. Apa? Kita jadi kelihatan tua ya? Ya nggak apa-apa. Kamu akan melakukan ini 3 kali, 3 set, sampai capek. Kalau sudah mulai capek, turunkan kaki, tunggu sampai capeknya hilang, lalu ulangi 3 kali untuk setiap kaki. Saat kamu bangun, kamu akan langsung merasa tulang punggungmu jauh lebih rileks, lebih ringan, dan lebih lega. Inilah perbedaan antara menggunakan kecerdasan dan bukan kekuatan untuk memperbaiki tulang punggung. Bahkan, jika kamu ingin mengambil langkah lebih jauh untuk merawat tulang punggungmu, kamu berhak mendapatkan program latihan selama 2 minggu yang bisa dilakukan di rumah mengikuti video setiap harinya. Dalam program Coluna Leve, kita memperbaiki 4 pilar dari tulang punggung yang sehat. Memperbaiki titik-titik ketegangan otot, membantu mengurangi tekanan pada sendi, membangunkan otot-otot yang tepat untuk menopang dan melindungi tulang punggung, serta memperbaiki bagian tubuh lain yang menyebabkan ketidakseimbangan pada seluruh tulang punggung kita. Dan sekarang kita akan melakukan peregangan selama 10 detik hanya di bagian yang diperlukan. Tujuannya di sini adalah menyeimbangkan tubuh. Dan saya lupa bilang, tautan Coluna Leve ada di bawah di deskripsi. Untuk yang ingin tahu lebih banyak, mendapatkan informasi lebih lanjut, dan untuk yang ingin mulai programnya sekarang juga, ayo kita mulai. Tujuannya di sini adalah menyeimbangkan tubuh. Ketika kita mengurangi ketegangan di bagian depan tulang belakang, ketegangan otot yang menumpuk ini, otot-otot di belakang, termasuk otot-otot di belakang paha, harus bekerja lebih sedikit. Agar kamu bisa berdiri, agar bisa seimbang, seperti yang saya bilang, butuh 10 detik untuk kamu merasakan perbedaannya. Letakkan ponsel di atas meja dan lakukan bersama saya. Letakkan tangan di pinggang bagian bawah, sebaiknya jari-jarinya saling bersentuhan di belakang sini,
Dan tanpa menekuk lutut, condongkan badan ke belakang. Sampai kamu merasakan peregangan yang enak, nyaman di bagian depan, di perut, di dada, di depan tulang belakang. Jangan dipaksakan. Rasanya mirip seperti saat kamu meregangkan badan di pagi hari. Tahan rasa itu selama 10 detik. Dan sekarang kamu akan mengulangi tesnya untuk melihat apakah tanganmu bisa menjangkau lebih jauh atau apakah tulang punggungmu terasa lebih lepas. Dan agar kekakuan itu tidak kembali lagi, kamu hanya perlu mengulangi urutan ini dalam urutan yang sama sekali sehari. Dan jika rasa sakitnya menjalar ke bokong atau ke kaki, saya akan menunjukkan cara mengurangi nyeri saraf skiatik dengan cara yang cerdas di video ini. Cukup klik di layar ini untuk menonton. Jika saya bisa membantumu, ingatlah untuk membagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan. Setidaknya satu orang yang membutuhkan. Itu saja yang saya minta. Teruskan kebaikan ini. Saya sudahi di sini, salam hangat dan sampai jumpa di lain kesempatan.